Tidak ada ideologi lain. Jangan takut, karena itu adalah satu kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agama itu, fungsi yang utama adalah mengontrol diri kita. Diri kita sendiri. Bukan mengontrol agama lain. Bukan mengontrol konstitusi. Bukan mengontrol yang lain-lain. Setelah kita merdeka, apa itu sampahnya? Pertama, masih ada sekelompok anak bangsa ini yang merubah konstitusi. Masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin memisahkan diri. Saya mau mengajak lagi hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ini. Ya, kita melihat potret ke depan. Pertanyaan harusnya di kepala anak bangsa, di hati dan pikirannya, masih utuhkah? Masih tegakkah negara kesatuan Republik Indonesia di usianya 1 abad nanti? Syukur-syukur saya, Tuhan masih memberikan umur panjang saya bisa melihat. Karena saya sudah 67 tahun. Tinggal 23 tahun, apa masih mungkin? Tapi saya tidak mau hari ini organisasi dideklar. Nggak sampai seumur jagung, sudah tidak ada lagi, sudah hilang di telan bumi. Tetaplah berjuang. Makanya kata-kata di situ tema hari ini, berjuang tanpa akhir, mengawal tanpa akhir, melindungi tanpa akhir. Nilai-nilai Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi. Saya ingatkan lagi, tidak ada ideologi lain di bumi pertiwi persada ini kecuali Pancasila. Tidak ada konstitusi lain kecuali pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah kita reformasi, apa yang terjadi sampai hari ini? Lihat, cek berapa banyak manusia yang korban. Tidak ada yang mencatat satupun. Cek sekarang, 1 hari berapa anak bangsa ini yang meninggal? Apakah itu kena penyakit? Apa kena bunuh-membunuh? Apa kena bunuh diri? Sekarang makin parah lagi. Ibu bunuh anak kandungnya sendiri. Apa ini? Dah, sekarang kalau Dewan Pimpinan Pengurus Organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila ini dari pusat sampai daerah, gelorakan ini. Sampaikan ini, viralkan ini. Di negara tanah air Pancasila ini tidak ada ideologi lain. Jangan takut, karena itu adalah satu kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Negara ini bukan negara agama. Negara ini negara di mana anak bangsanya beragama. Hendaklah bangsa ini bertuhan, itu pesannya Bung Karno. Kalaupun tuhannya tidak sama, biarkanlah dia berada di agamanya. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, apa sih fungsinya agama? Agama itu fungsi yang utama adalah mengontrol diri kita sendiri. Bukan mengontrol agama lain, bukan mengontrol konstitusi, bukan mengontrol yang lain-lain. Kita sekarang berada di pusaran. Pusaran apa? Konflik paradigma, konflik terminologi. Muncul istilah kafir dan non kafir, muncul istilah pribumi dan non pribumi. Semua anak bangsa yang ada di bumi pertiwi ini, ya, suku bangsa apapun sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan mereka, coba tanya ada orang Batak nggak di sini? Mau dia disebut suku bangsa? Tadinya nggak mau. Dia bilang apa? Bangsa Batak, ya, Bangsa Toraja, Bangsa Manado. Tetapi kita sudah sepakat. Para founding fathers itu sudah sepakat kita membentuk negara yang namanya Indonesia. Mau tidak mau, karena tadi satu bangsa. Identitas bangsa Batak menjadi suku bangsa. Identitas bangsa Ambon menjadi suku Ambon. Kita sepakat. Ngeri nggak kalau kita pecah? Saya mungkin sudah menghadap Yang Maha Kuasa.
Tapi generasi cucu saya bayangin kalau di liang kubur nanti menangis melihat, aduh anak cucu saya berantem, dibunuh dan sebagainya. Generasi penerus bangsa ini mau kemana? Ingat, Indonesia punya kelemahan. Kalau tadi kekuatannya semangat persatuan dan kesatuan, kelemahannya di mana? Mudah dan rebah. Itu kelemahan kita. Pendendam. Itu kelemahan kita. Bagaimana organisasi ini nanti ke depan bisa mengeliminir kelemahannya, tetapi bagaimana kita bisa membangun yang namanya pusat kekuatan itu. Strategi mengajarkan, kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu, kenalilah musuhmu, dan kenalilah kelemahan musuhmu. Ribuan kali kita bertempur, pasti kita menang. Tapi bangsa ini sudah kehilangan identitas. Hati-hati, by design atau kebetulan. Perlu saya sampaikan, hati-hati ya. Ini saya menyampaikan ini keluar dari hati dan pikiran saya, nggak ada konsepnya. Ya, perlu saudara semua kita yang hadir di sini, ya, bahwa bangsa ini masih mempunyai sampah, residu paradigma setelah kita merdeka. Apa itu sampahnya? Pertama, masih ada sekelompok anak bangsa ini yang merubah konstitusi. Masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin memisahkan diri. Masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi federasi. Kekuatan yang bercokol di negara ini, ya, berbanyak ideologi. Ada ideologi A, ada ideologi B, ada ideologi macam-macam. Makanya mulai hari ini organisasi ini jangan ngomong NKRI harga mati. Saya tidak mengajar di Seskoat, di Sesko Angkatan, di Sesko TNI. Ya, saya bilang jangan disingkat NKRI. Karena K-nya itu bermacam-macam. Negara komunis, negara kapitalis, negara khilafah, negara apa lagi? Negara kadrun, mau negara apa lagi? Republik Indonesia. Anda bilang harga mati, mereka juga bilang harga mati. Tapi coba kembangkan ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia abadi, utuh dan tetap tegak. Mulai dari Aceh sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, sampai Hayat di Tanjung Badan. Itu yang harus kita sebarkan. Harga mati. Coba kita didesain. Ini saya beritahu, kita bukan terlahir sebagai suatu bangsa. Seperti apa? Inggris, seperti Cina. Ya memang dia orang Tiongkok. Asli Jepang beneran. Kalau kita enggak, dari berbagai macam bangsa. Ingat itu. Konsensus. Ingat, sumpah aja bisa ditabrak. Ya, apalagi konsensus. Makanya setelah ada konstitusi, sebenarnya udah nggak ada konsensus lagi. Pegangan kita, acuan kita cuma itu. Makanya arah kebijakan tadi pegang konstitusi. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Seperti apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Mereka bilang apa? Cukup lanjutkan perjuangan kami. Tidak usah agungkan nama kami. Walaupun darah kami sudah berceceran di mana-mana, tulang kami sudah berserakan. Itu yang perlu tanamkan di dada, hati dan pikiran kita. Sibuk negara ini dengan teroris. Entah siapa yang teroris, siapa yang menteror. Karena hari ini kita konflik yang namanya konflik terminologi. Ya. Hati-hati loh. Konflik terminologi ini lebih berbahaya daripada senjata nuklir. Coba lihat sendiri. Ini potret kita berbangsa sekarang. Potret bernegara tadi sudah saya sampaikan. Ada yang menginginkan negara ini dengan ideologi lain. Mereka saling berantem. Di mana saat ini nasionalisme kita ini meredup. Sejak reformasi, semua intoleransi. Toleran katanya, tapi intoleransi. Toleransi di bawah tekanan. Lihat,
Saya sedih melihat nasib bangsa ini. Sesama suku berantem, sesama agama berantem, antara agama berantem. Yang paling parah lagi, kalau sesama abdi negara berantem. Kita harus berjiwa nasionalis. Jiwa dan semangat para pejuang kemerdekaan. Jiwa dan semangat para perintis kemerdekaan. Kalau kita tidak mau masuk ke jurang. Satu lagi yang perlu di era reformasi ini yang perlu kita ketahui. Saat ini menjadikan sekali, negaraku bukan bangsaku. Bangsaku bukan negaraku. Lihat sendiri, siapa mereka? Siapa mereka? Coba lihat, diobok-obok. Kita ini semua kakek moyang kita siapa sih? Hah? Saya berani bilang bahwa saya cucu Nabi Ibrahim. Siapa yang berani bantah saya bukan cucunya Nabi Ibrahim? Siapa ahli agama yang bilang saya bukan cucunya Nabi Ibrahim? Semua kita ini cucunya Nabi Ibrahim. Dari beberapa anaknya? Dari 8 anaknya itu. Kita cucu Nabi Ibrahim. Sekarang tanya, Ibrahim itu kalau kita bicara agama, apa agamanya agama Yahudi? Apa agamanya agama Kristen? Apa agamanya Konghucu, Buddha dan sebagainya? Tidak. Dia tidak beragama tapi dia bertuhan. Untuk apa kita beragama tapi kita tidak bertuhan? Pasrahlah. Ada pemerintahan yang tidak terlihat. Siapa pemerintahan yang tidak terlihat? Itulah pemerintahan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga punya konstitusi yang harus kita patuhi. Tapi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus mematuhi konstitusi. Bukan konstitusi menurut nenek moyangnya. Yang gak ada lagi kelompok minoritas mayoritas. Tidak ada. Tidak ada lagi kelompok pribumi dan non pribumi. Karena semua kita penduduk bumi. Yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan itu Tuhan. Apakah ada bahasa yang tidak diciptakan Tuhan? Bumi ini ciptaan siapa? Kita. Tunggu dulu. Ini yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Bisa manusia menciptakan bumi? Potong kepala saya hari ini, penggal. Nggak ada. Kita hanya sementara hidup di bumi ini. Tolong ini, konflik terminologi ini paling bahaya. Meracuni jiwa dan pikiran kita. Hati ya, bukan jiwa. Jiwa bisa mati, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah mati. Banyak lagi sebenarnya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Kalau saya ngomong dari yang bilang salah itu siapa? Dia gebrak-gebrak rumputnya, keluar semua ular-ular belunak itu. Siapa itu? Tengok sendiri. Mereka betul nggak punya semangat Pancasila? Saya mau kasih tahu, cuman pada kesempatan ini aja ya. Itu kalau kita lihat Pancasila itu, simbol pertama itu latar belakangnya hitam, bintangnya kuning. Apa makna dan substansi yang terdapat di dalamnya? Gelap itu, oke. Hitam itu artinya apa? Kerajaan kegelapan yang penuh dengan masalah. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Turut campur tangan Tuhan, semua masalah selesai. Sibuk ketakutan dengan COVID. Tuhan sudah menciptakan obatnya di sekeliling Anda. Tidak mungkin, karena virus itu bukan ciptaan Tuhan. Tidak, itu rekayasa manusia. Rekayasanya kelompok-kelompok setan. Masa Tuhan menciptakan virus dari mana? Itu lagi terminologi. Wah, virus ciptaan Tuhan, mati kena takdir. Tapi kenapa juga? Tidak, itu bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Sekelompok manusia yang merekayasa serangan virus itu. Ini saya udah dikasih peringatan 5 menit lagi. Ya. Hati-hati, virus itu COVID-19.
Nanti COVID-21 lebih berat lagi dari COVID ini. Mungkin kekuatannya bisa 10 kali, 20 kali yang terjadi saat ini. Dan ini sudah terjadi di Eropa, bahkan sudah ada di Indonesia. Saya tidak bisa berpanjang lebar lagi, karena kita harus membatasi karena waktu yang tersedia. Nanti ada waktunya kita melaksanakan seminar. Baiklah, inilah yang perlu menjadi atensi dan perhatian kita semua, anak bangsa, termasuk yang berada di organisasi ini. Khairul kata, wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati organisasi ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita sebagai anak bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Terima kasih.